Oke, jadi dalam bimbingan saya mengharapkan agar file itu di dalam Google Doc ya, yang sudah dilakukan sama kita sudah ya, jadi sudah oke. Iya, Eh, Pak. jadi yang seperti ini tadi sudah di-share seperti ini ya, sudah tampak ya di layar ya. Iya, Oke, jadi seperti ini ya. Jadi saya dikasih akses sama kita ke um, dikasih akses ke foldernya ya, ke folder dari sini ya. Foldernya ini, iya, Pak. sebentar. Jadi seperti ini folder yang dikasih sama kita tadi mana gitu ya. Ya, jadi mana itu? Ya ini ya. Nah jadi seperti ini ya. Ini udah oke kayak gini. Jadi jadi yang kurang di sini ialah referensi ya. Jadi saya mau ini oke sudah oke ya. Sudah oke. Jadi di folder ini Iya, harus Pak. ada apa bab-babnya yang mau dibahas. Kemudian ada folder referensi, ada folder data ya. Jadi sudah oke nih data dimasukin juga ya. Iya, Nah, Pak. ya dilakukan sama kita udah bagus. Nah, cuma ada problem ketika file ini kemudian ketika saya mau memberikan komentar itu tidak bisa ya kan. Jadi ini tadi bisa dikasih ya akses ya barusan ya. Iya, maaf, Pak. Tadi saya lupa yang di bagian edit ya, Pak. Cuman saya view. Nggak banget. Jadi buat teman-teman yang lain nanti kalau mau bimbingan sama saya pastikan saya punya akses ke sini karena saya akan ngasih komentar di sini ya kan blog akan saya kasih komentar ya kan. Jadi pastikan file ini diklik yang ini ya tombol share-nya ini ya. Jadi share-nya dipastikan dalam kondisi yang bisa diedit ya gitu. Bisa masukkan nama saya aja, email saya rumaya@gmail.com gitu. Supaya saya bisa mengedit dan memberikan komentar ke uh, draft skripsinya teman-teman. Oke, itu satu hal. Yang kedua, perlu adanya kalian juga punya tadi folder uh, referensi ya atau jurnal yang dipakai. Nah, nanti itu saya minta agar dalam setiap kutipan itu bisa dimasukkan, misalnya kayak gini ya, misalnya tadi saya pakai punya saya ya. Iya. Nanti ini kan karena di sini nggak ada file data file reference-nya, saya pakai punya saya dulu, misalnya ini punya folder mengenai ini ya ini paper-paper kan, anggap aja Iya. ini kita udah nyediain foldernya dan ini adalah paper-paper yang dipakai sama kita ya ini untuk simulasi aja ya misalnya kita di sini di bab satu misalnya referensinya di sini ada Lukas gini ya. Nah, di Lukas gini misalnya ini papernya dimasukkan ke sini. Caranya gimana? Caranya kayak gini, di copy aja nih misalnya ya, klik kanan, nah, get link ini sama seperti tadi get link. Pastikan ini jadi gitu ya. Nggak apa viewer aja nggak apa-apa. Pastikan saya bisa lihat bahannya ya. Jadi kasih Iya. di copy ini ya, copy link kan. Nah, nanti masukkan ke sini. Nanti klik kanan di sini nanti link ini. Link masukin copy paste. Nah, paste gini apply. Nah, sekarang ini di sini ada ngelink ke papernya. Jadi saya bisa lihat, oh ini si kita ini ngutip Lukas. Apa sih papernya Lukas ini? Aku bisa klik. Nah, aku bisa baca. Nah, oh ini maksudnya. Jadi aku bisa tahu apakah kita sudah benar nggak. Mungkin dia ambil paragraf keberapa ini, ya kan? Oh ini kayaknya kurang tepat deh kita ini bukan gini artinya. Jadi saya nggak harus buka satu-satu ya. Itu. Iya, Pak. Nah, gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman tolong disiapin. Nah, yang lainnya waktu kita apa namanya, jadi nanti kita seperti ini ya saya harapkan nanti kita juga saya juga ingin nanti kita bikin lagi file yang dalam folder ini ya Iya, di Pak. dalam folder ini namanya nama foldernya nama filenya sorry nama filenya ialah uh, research journal gitu ya. Jadi bikin bikin satu file namanya research journal. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menotulensi apa namanya konsultasi. Jadi saya ingin sesi konsultasi itu ada notulensinya gitu ya. Nanti sesi konsultasinya nanti ada kita bikin research journal satu file tadi. Di situ nanti kita akan diskusi apa aja yang perlu Anda
itu kan. Jadi nanti tanggal sekian, ya kan, ini poin-poinnya apa yang perlu Anda pelajari. Dan itu nanti sifatnya dinamis, ya, dinamis sifatnya. Jadi nanti itu waktu sesi bimbingan akan berjalan seperti ini. Saya akan memulai dengan membuka bab di mana yang akan dikonsultasikan, terus saya akan memberikan komentar. Kemudian di sisi sana hasil bimbingan saya membuka file, ya, file yang sudah ada di Google Doc, ya, yaitu file research journal untuk mengetik poin-poin yang saya sampaikan. Nanti di akhir bimbingan gantian nanti kita atau bahasa saya untuk share screen-nya ke saya apa yang sudah dicatat, memastikan bahwa poin-poin penting sudah dicatat sama kita. Dan itu jadi suatu dokumen dinamis, ini semacam navigasi lah. Jadi kan nanti Anda tuh belajarnya pasti lebih banyak daripada yang Anda tulis deskripsi, ya kan? Pengetahuan Anda yang banyak itu harus ditampung satu tempat, ya, itu adalah tempatnya di research journal tadi, di mana Anda menampung pengetahuan Anda. Jadi itu nggak cuma dipakai ketika bimbingan aja, tapi ketika Anda melakukan penelitian, Anda baca artikel baru, ada ide apa, tulis di sana secara kronologis, jadi ada tanggalnya gitu ya. Jadi saya bisa mengamati dinamika perkembangan pemikiran Anda gitu. Nah, hari ini kita baca buku apa, paper apa, tulis saja tanggal Jumat tanggal 5 Februari. Setelah membaca paper ini saya berpikir apakah sebaiknya di bab 1 harus memasukkan tentang ini, ya. Yang ini soalnya di paper ini paragraf sekian menarik ini dan berhubungan dengan topik saya, hanya menarik untuk dibahas sebagai latar belakang. Nah, kayak gitu ya. Iya, Pak. Saya akan bisa memonitor perkembangan pemikiran kamu, dan selalu ini yang juga catatan buat teman-teman, selalu menulis dengan perspektif audiens. Siapa audiens dari skripsi? Ada dua aspek. Pertama kali akademisi, jadi para dosen, teman-teman kalian. Yang sisi kedua adalah pengambil kebijakan. Nah, saya harap karena punya dari sisi pengambil kebijakan, teman-teman tuh punya sensitivitas mengenai policy. Nah, jadi ini buat semuanya ya, selalu upayakan mencoba melacak policy apa sih yang relevan dengan bidang yang sedang aku teliti ini gitu, dan dipelajari secara apa sih intinya gitu loh. Misalnya dalam kasus kita ini mau lihat dampak perguruan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, di situ ada kebijakan mengenai kebijakan pendirian perguruan tinggi. Gimana sih jenisnya kebijakannya? Nah, caranya gimana sih bikin perguruan tinggi? Susah apa gampang sih gitu loh. Ada perubahan nggak? Ini kapan paling update? Dulunya kayak gimana? Nah, apa perubahan signifikan dalam peraturan di sini gitu kan. Terus gimana dibandingkan sama negara lain, relatif gampang atau relatif sulit sih bikin kampus di Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus ada, karena nanti kalau ketika sidang, mohon maaf, Anda nggak akan cuma ditanya mengenai apa yang Anda tulis di paper skripsi Anda, tapi Anda juga akan ditanyai mengenai wawasan Anda. Nah, wawasan itu berarti kan kita deep and breadth. Jadi Anda bisa mendalam, ya, memahami penelitian Anda, ya, tapi Anda tahu bahwasannya atmosfernya gitu loh dalam topik yang Anda pelajari, ya. Jadi selalu membaca yang dalam membaca luas gitu. Kalau cuma membaca paper-paper aja pasti nggak akan ada konteks Indonesia, pasti banyak kan di negara lain. Tapi untuk konteks Indonesia, Anda perlu tahu ya, gimana perkembangannya seperti apa. Dan itu agak fleksibel ya, untuk di research journal itu nggak harus paper bahannya. Jadi koran, dari TV, boleh, nggak masalah, ya, nggak masalah. Dan yang penting juga selalu dicatat referensinya. Paling nggak kalau misalnya YouTube, copy paste lah link YouTube-nya. Kalau di website, di copy paste link website-nya. Jadi Anda bisa melacak informasinya di mana. Termasuk sebenarnya juga komunikasi. Kalau misalnya kita punya saudara, paman, atau teman ya gitu yang kerja di tim misalnya, itu bisa jadi sumber-sumber kan untuk jadikan interview gitu kan, interview tanya itu bisa dimasukkan dalam research journal juga ya, nggak harus detail wawancaranya, ini intinya aja. Kemarin ngobrol sama Pak ini, Pak ini itu temannya ayah di Dikti soal ini, ternyata menarik ya gini. Jadi juga informasi yang bisa dijadikan semacam wawasan pengetahuan Anda di seputar topik seperti ini. Oke, saya rasa itu ya yang perlu teman-teman tahu. Nanti kedepannya untuk bimbingan lain saya harap bisa menyiapkan yang sudah saya diskusikan di sini. Makasih kita
kita ini aku untuk kita sendiri sementara ini dilengkapi dulu ya kayak gitu yang saya minta tadi ya. Jadi bimbingannya sementara ini di sini dulu karena waktunya sudah jam 9. Next time please be on time. Kalau nggak bisa it's okay, tapi let me know gitu loh Pak. Ini saya nggak bisa Pak hari ini saya boleh reschedule gitu ya. Iya, Jadi iya, maaf ya Pak tadi Pak. jangan biar saya menunggu aja nggak jelas. Dan Iya, ngomongnya mau reschedule boleh ya saling barter aja misalnya. Pak aku nggak bisa Pak, nggak bisa nih Kemal, aku mau bisa nggak tukeran jadwalnya, silakan. Jadi itu filenya dinamik ya, file jadwal itu silakan digunakan dengan baik untuk barter kan semua kan di WA group yang sama kan. Tahu-tahu ada yang tukar hari Senin, tukar Selasa, tukar jam, atau tukar misalnya Pak saya nggak bisa pagi Pak, bisa nggak siang? Siang kosong kayak kita kan siang, tapi kita nggak bisa siang ini. That's fine ya. Jadi santai aja lah sama saya ya, nggak usah. iya. Yang penting Pak, please be notice di depan. Ya kita iya. ada. Pak, saya mau tanya, ini yang tadi yang apa Bapak apa namanya beritahu saya ini saya perlu share ke teman-teman juga nggak? Aku rekam kok ini kita. Nanti aku share apa? Aku di YouTube, aku share teman-teman nanti bisa lihat ini. Oh iya Pak, baik Pak kalau gitu. Oke, thank you kita. Iya, thank Ada you yang Pak, mau terima disampaikan kasih. mungkin ditanyakan sebelum kita akhir sesinya. Eh, kalau misalnya yang di folder referensi itu apakah nanti misal saya di bab 3 itu Pak saya agak bingung kan Pak yang di bagian metode analisis itu kan saya mau pakai FEMREM. Cuman kan di tadi kan Bapak bilang setiap saya membaca apa atau apa itu langsung dimasukkan di folder referensi. Itu apakah kalau saya baca tentang metode apa penggunaan FEMREM di buku ekonometrika gitu itu saya cantum juga nggak Pak kira-kira? Kalau sifatnya buku, mungkin buku textbook ya, mungkin tidak perlu lah textbook ya. Kalau yang paper, terutama paper slip, paper yang paper itu yang saya utamakan ya. Kalau di textbook kayak misalnya teori dari textbook, terus kan pasti besar-besar ya. Kalau file textbook itu bisa 40 megabyte gitu kan, sampai Iya. 100 megabyte itu nggak usah. Cuma kasih keterangan aja nanti mungkin dikasih misalnya dikasih blok highlight warna kuning gitu ya kan jadi oh yang kuning itu artinya buku gitu kan saya nggak akan ngejar referensinya tapi yang untuk paper saya minta semuanya ada linknya gitu. Oh iya Pak. Good question. Terus ini Pak, saya mau tanya lagi, eee, kalau untuk di apa, skripsinya ini nanti misal saya menggunakan metode FEM, itu FEM-nya saya ikut jelasin juga nggak Pak? Atau cukup Eh, berhenti dulu? kita akan gini ya jadi untuk bab 3 ini saya nggak pingin cuma copy paste dari buku gitu loh jadi kita lebih menarasikan dalam konteks penelitian kita. Jadi nanti itu ada ceritanya gitu loh nanti. FEM itu misalnya apa, ya kan? Dalam misalnya FEM ini digunakan untuk menangkap perbedaan karakteristik geografis yang dalam penelitian saya apa itu relevan karena saya menggunakan data di level kabupaten kota. Gitu. Sehingga ada faktor regional yang harus variasi regional yang harus diakomodasi. Jadi kayak gitu ya narasinya. Ini tidak harus detail jelasin apa namanya. Kalau mau kayak gitu boleh tahu di lampiran aja. Jadi yang sifatnya Oh, common knowledge ya, nah itu taruh di lampiran. Yang sifatnya tuh adding value to the knowledge gitu ya, itu taruh di skripsi gitu. Ya. Kalau iya, rumusnya FEM itu kan standar toh. Jadi standar ya Pak? saya nggak pingin apa namanya, uh, saya nggak pingin isinya skripsi itu sama kayak kayak buku. Karena itu kan juga masalah juga nih kalau dijadikan apa namanya tulis ini kan, pasti akan ketemu Iya, terus kan bab iya, 3 itu. iya Pak, Sumbernya kan di bab 3 gitu. Karena itu kan iya, dari buku. Makanya saya nggak ingin itu. Saya pengennya itu di customize dengan apa konteks penelitian yang diangkat sama teman-teman. Gitu. iya. Pak, terakhir saya boleh tanya ya Pak ya? Boleh, boleh, Di boleh. di sini Pak, saya tuh sebenarnya ada kendala untuk mencari jurnalnya Pak, sebenarnya Pak. Ya, Jurnal-jurnal baru dan ya. jurnal tentang higher education yang tentang jumlahnya itu loh Pak. Nggak banyak ternyata jurnal yang bisa saya temukan. Itu kira-kira keywords-nya itu apa ya Pak? Soalnya kemarin saya sempat nemu HEI juga, terus college. Itu apa beda ya Pak ya? Gini ya, yang paling gampang tuh kamu lihat aja apa namanya dataset yang digunakan. Kalau dataset yang digunakan itu universitas, berarti itu cocok sama sama skripsimu gitu loh. Jadi regardless apa namanya judulnya apa, kalau struktur model yang dipakai itu sama, kamu kan menggunakan variabel X-nya kan jumlah universitas ya. Iya Pak. Jadi kayak university impact to regional development gitu, kayak gitu, ya kan. Iya Pak. Human capital. Nah makanya kamu perlu tahu sekarang
university ini refer to apa gitu. Mungkin nanti itu kita bahas di sesi bimbingan aja. Oh iya, Pak. Ini saya over ini mau bahas apa? Emangnya kan kemarin kan saya minta ada yang di Google Form itu ada sheet berikutnya kan sheet mengenai apa sih yang mau dikonsultasikan, misalnya konsultasinya khusus soal paper misalnya, belum dapat reference, misalnya kendalanya belum dapat reference yang pas misalnya. Jadi kan yang Iya, Pak. dikonsultasikan apa? Dikonsultasikan cara mendapatkan paper yang pas. Nah, ini kita bahas. Ya, ini live, nanti saya akan share screen saya, kita cari bareng-bareng. Nah, kira-kira ini mana cocok nggak gitu. Iya, baik, Jadi Pak. Kalau gitu. satu sesi kalau biasanya bahasnya satu topik gitu loh supaya bisa fokus. Jadi kalau misalnya kan cuma setengah jam ya sesinya ya. Jadi Iya, Pak. usahakan kalau misalnya itu kalau diisi, makanya kalau bisa Hamin satu itu sudah diinform ke saya, Pak, saya nanti besok saya mau ngomongin ini Pak ya. Nah kalau misalnya saya bisa tanggapin via chat, via WA, sudah selesai kan. Jadi nanti next meetingnya bisa ganti topik yang lain gitu. Oh iya, Pak. Jadi tolong Hamin satu itu di orang-orang ke saya, Pak saya sudah upload file yang mau didiskusikan buat besok gitu kan. Pak saya ini besok mau ngomongin soal ini Pak gitu kan. Nanti saya lihat kalau saya bisa via chat ya chat aja. Ini kita meeting kita ngobrolin hal yang lainnya yang belum beres. Gitu, Iya, Pak. gitu Baik, ya. Pak. Terima Oke, kasih ya, Pak. oke sama-sama kita. Yuk salam Iya. buat teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum. Iya. Pagi.